وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenyamanan dan keindahan surga dengan kenikmatan yang tak bisa diserupakan hanya tinggal kenangan bagi Nabi Adam alaihissalam dan Ummul Bashar. Namun bukan itu yang menyebabkan kesedihan mereka. Perbuatan mereka memakan buah dari pohon yang dilarang itu sungguh tetap menyisakan kegundahan. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima taubat mereka, perbuatan itu memendam rasa malu yang mendalam, sehingga tak ada waktu tanpa memohon kepada Robnya agar menerima taubat mereka dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan iblis yang menggelincirkan pada perbuatan zalim. Kehidupan di bumi tidaklah mudah. Iklim yang selalu berubah dari panas menjadi dingin dan sebaliknya. Binatang-binatang buas yang besar dan ganas, kebutuhan makan dan minum yang harus diusahakan sendiri. Begitu pula pakaian dan tempat tinggal. Awalnya memang terasa sangat sulit. Namun Nabi Adam alaihissalam memiliki pengetahuan yang amat luas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarnya. Sehingga semuanya dapat diatasi dengan baik. Tempat tinggal yang nyaman, pakaian yang menghangatkan, tak sulit bagi mereka untuk membuatnya. Begitu juga untuk kebutuhan makan, awalnya memanfaatkan yang ada, lalu mengolah tanah menjadi subur, menanam berbagai tumbuhan untuk dimakan. Kebutuhan makanan dari hewani mulanya didapat dari berburu, lalu membuat peternakan. Begitulah, mereka sangat berbahagia dan bersyukur kepada Robnya. Sementara itu, dari dunia yang tak tampak, iblis mengamati terus kehidupan mereka. Kehidupan pun berjalan, waktu demi waktu. Ummul Bashar pun melahirkan anak-anak mereka. Berapakah jumlah anak mereka? Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari dalam tarikhnya mengatakan, Hawa melahirkan anak-anak keturunan Adam sebanyak 40 dengan 20 kali kehamilan. Hal ini pun sama sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam tafsir Baghawi dan tafsir Al-Qurtubi. Riwayat lain menyebutkan anak Nabi Adam alaihissalam berjumlah 25 orang. 24 diantaranya lahir kembar laki-laki dan perempuan. Hanya seorang lahir tanpa saudara kembar. Riwayat lain lagi menceritakan Ummul Bashar 120 kali melahirkan, semua kembar berpasangan. Dengan demikian, jumlah anak Nabi Adam alaihissalam sebanyak 240 orang. Ada riwayat yang menceritakan tentang nama anak-anak laki-laki Nabi Adam alaihissalam, sedangkan nama anak perempuan tidak disebutkan kecuali Iklima, Labuda, dan Hazura saja. Dalam berbagai riwayat penyebutan urutan kelahirannya pun banyak perbedaan pendapat. Ada yang menyebutkan bahwa Kabil dan Iklima merupakan anak pertama. Anak yang terakhir adalah Abdul Al-Mughith dan saudara kembarnya Ahmad Al-Mughith.
Ada pula yang mengatakan Kabil dan Iklimah adalah anak ketiga, Habil putra keempat, dan Sid adalah putra kelima. Namun, dalam riwayat-riwayat itu tidak ada perbedaan tentang 5 orang anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu Kabil, Habil, Iklimah, Labura, dan Sid. Dalam menjalani kehidupan di bumi, Nabi Adam alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menerapkan syariat beribadah kepada dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Di antara ibadah-ibadah tersebut ada ibadah melangsungkan keturunan, yaitu pernikahan, dan ibadah lainnya yaitu berkurban. Mengenai kurban dan tata caranya diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Abdullah bin Abbas. Pada masa itu, kurban diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dalam mempersembahkan kurban, Allah Ta'ala menerima kurban hamba-hambanya dengan mengirimkan api dan menyambar ke arah apa yang dipersembahkan untuknya. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara itu iblis terus-menerus mengintai manusia dari balik kegelapan, mencari-cari kelemahan iman anak manusia. Saat Nabi Adam alaihissalam dan Ummul Bashar tak mampu lagi digelincirkannya, maka sasaran pun berubah kepada anak-anaknya. Iblis berhasil menjerumuskan Kabil, anak Nabi Adam alaihissalam, ke dalam perbuatan dosa besar, yaitu membunuh. Pembunuhan pertama di bumi, dan dosa pertama yang dilakukan anak manusia di bumi. Kisah pembunuhan pertama dan dosa pertama yang dilakukan manusia di bumi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 27, 28, 29. Sebagai hujjah, mari kita simak surat Al-Ma'idah ayat 27. Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Artinya, dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain, Kabil, tidak diterima. Dia Kabil berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Kisah ini bermula dari kedengkian serta marahnya Kabil atas diterimanya kurban saudaranya yaitu Habil, sedangkan kurbannya sendiri ditolak oleh Allah. Tentang sebab kurban yang dilakukan oleh Kabil dan Habil ada beberapa riwayat. Suatu riwayat menceritakan ketika Kabil tumbuh sebagai pria dewasa, dia memilih menjadi petani. Sedangkan Habil menjadi peternak dan penggembala. Ketika saatnya tiba memberikan kurbannya, Habil mempersembahkan seekor kambing gemuk yang dimilikinya. Namun Kabil hanya mempersembahkan hasil pertaniannya dengan kualitas yang buruk. Allah pun mengirim api ke arah kurban tersebut
menyambar kurban Habil dan membiarkan kurban milik Kabil. Mengetahui kurbannya ditolak, Kabil pun marah dan dengki terhadap Habil dan berkata kepadanya bahwa ia benar-benar akan membunuhnya. Habil menjawab, "Kenapa Kabil marah padanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menetapkan bahwa hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa." Riwayat lain yang disampaikan As-Saddi bersumber dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, serta dari sejumlah sahabat Nabi, bahwa tidak dilahirkan anak laki-laki bagi Nabi Adam melainkan disertai lahirnya anak perempuan. Nabi Adam alaihissalam selalu mengawinkan anak lelakinya dengan anak perempuan yang tidak seperut dengannya. Dan dia mengawinkan anak perempuan dengan anak lelakinya yang tidak seperut dengannya. Pada akhirnya dilahirkan bagi Nabi Adam 2 anak laki-laki yang lebih tua bernama Kabil dan adiknya bernama Habil. Setelah besar, Kabil ahli dalam bercocok tanam, sedangkan Habil seorang peternak. Kabil mempunyai saudara perempuan seperut yang lebih cantik daripada saudara perempuan seperut Habil. Saat tiba waktunya, Habil meminta untuk mengawini saudara perempuan Kabil. Tetapi Kabil menolak lamarannya lalu berkata, "Dia adalah saudara perempuanku yang dilahirkan seperut denganku. Lagi pula, dia lebih cantik daripada saudara perempuanmu. Maka, aku lebih berhak untuk mengawininya." Padahal Nabi Adam telah memerintahkan kepada Kabil untuk menikahkan saudara perempuannya dengan Habil, tetapi Kabil tetap menolak. Kemudian keduanya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkurban untuk menentukan siapakah di antara keduanya yang berhak mengawini saudara perempuan yang diperebutkan itu. Ketika itu Nabi Adam telah pergi ke Mekah berziarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tahukah kamu bahwa aku mempunyai sebuah rumah di bumi ini?" Nabi Adam alaihissalam menjawab, "Ya Allah, saya tidak tahu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku mempunyai sebuah rumah di Mekah, maka datangilah." Lalu sebelum pergi, Nabi Adam berkata kepada langit, "Wahai langit, jagalah anak-anakku sebagai amanah." Tetapi langit menolak. Dan kemudian ia berkata kepada bumi hal yang sama, tetapi bumi pun menolak. Maka Adam berkata kepada Kabil tentang hal yang serupa. Lalu Kabil berkata, "Ya ayah, pergilah engkau. Kelak jika engkau kembali, engkau akan menjumpai keluargamu seperti yang engkau sukai." Setelah Adam berangkat ke Mekah, lalu Kabil dan Habil bersepakat untuk berkurban. Sebelum itu, Kabil membanggakan dirinya dan mengatakan, "Aku lebih berhak mengawininya daripada kamu. Dia adalah saudara perempuanku dan aku lebih besar daripada kamu. Lagi pula, akulah yang diwasiati oleh ayahku. Kini akulah yang memimpin keluarga ini." Habil mengorbankan seekor domba yang gemuk, sedangkan Kabil mengorbankan seikat gandum. Tetapi ketika ia menjumpai sebutir gandum yang besar di dalamnya, segera dirontokkannya, lalu dimakannya.
Sesaat kemudian api turun lalu melahap kurban Habil. Sedangkan kurban Kabil tidak disempuh api sama sekali. Menyaksikan hal itu, Kabil marah lalu berkata, "Aku benar-benar akan membunuhmu agar kamu jangan mengawini saudara perempuanku." Habil menanggapinya dengan memberi nasihat, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Riwayat lain menceritakan bahwa kedengkian Kabil terhadap Habil bermula ketika Allah mensyariatkan kepada Nabi Adam agar menikahkan putranya dengan putri dari pasangan kembaran yang berbeda. Sesuai dengan syariat tersebut, maka Kabil akan dinikahkan dengan saudara kembar dari Habil, yaitu Labuda. Sedangkan Habil akan dinikahkan dengan saudara kembar Kabil, yaitu Iklima. Tetapi Kabil tidak terima akan hal itu, sebab ia mendapat istri yang tidak terlalu cantik dan berkeinginan untuk menikah dengan saudara kembarnya sendiri yang berparas cantik. Keinginan Kabil ditolak Nabi Adam alaihissalam. Maka untuk menengahi masalah ini, oleh Nabi Adam alaihissalam, mereka berdua diminta untuk memberikan pengorbanan kepada Allah, yang apabila pengorbanannya diterima, maka akan mendapatkan keadilan di sisinya. Setelah kurban dipersembahkan, Allah hanya menerima kurban yang Habil berikan. Hal ini membuat Kabil marah dan dengki terhadap Habil. Begitulah selanjutnya. Kisah menuturkan peristiwa yang sama, yaitu sifat dengki yang ada di dalam diri Kabil, yang membuatnya memutuskan untuk membunuh saudaranya itu. Sekalipun Habil telah memberikannya nasihat, Kabil tidak menghiraukannya. Menurut pendapat beberapa ulama, lokasi tempat Kabil membunuh Habil saat itu di kawasan pegunungan Kasyun, wilayah utara Damaskus. Lebih tepatnya di sebuah gua bernama Gua Dam. Pada saat itu Habil sedang tertidur. Kabil membunuh Habil dengan cara melemparkan batu ke arah kepala Habil hingga kepalanya pecah. Riwayat lain menyatakan bahwa Habil dicekik dan digigit hingga akhirnya matilah Habil di tangan Kabil. Kabil adalah manusia pertama yang membunuh sejak adanya kehidupan manusia di bumi. Dan peristiwa ini adalah kematian pertama yang terjadi di muka bumi. Merupakan kejahatan pertama yang dilakukan manusia. Setelah dia membunuh Habil, Kabil pun bingung apa yang harus ia perbuat terhadap jenazah saudaranya tersebut. Sebab jenazah Habil adalah jenazah yang pertama di muka bumi. Kabil pun menggotong mayat Habil dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan demi bulan, hingga selama kurang lebih setahun. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan 2 ekor burung gagak yang sedang bertarung dan menyebabkan salah satunya mati. Maka gagak yang masih hidup mengais-ngais tanah hingga membuat lubang untuk mengubur burung gagak yang mati. Melihat kejadian itu, Kabil mengambil pelajaran tentang cara mengubur jenazah saudaranya itu. Habil adalah manusia pertama yang dikuburkan selama peradaban manusia di bumi. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah SWT, kita jumpa lagi di seri ke-9, masih
di episode Nabi Adam alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.